Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik, NIM A411081, kelas B, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan ditinjau dari segi etimologisnya. Istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja telah jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang menjadi masalah antara ialah aspek-aspek sosiologi dalam pendidikan. Pengertian sosiologi secara safiah atau etimologi sosiologi berasal dari kata bahasa Latin socius, teman, kawan, sahabat, dan logos. Yang pengetahuan jadi sosiologi ialah ilmu tentang cara berteman, berkawan, atau bersahabat yang baik atau secara bergaul yang baik dalam masyarakat. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Pedagogi asal katanya pais, yaitu artinya anak, dan again adalah membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Orang yang memberikan bimbingan kepada anak disebut pedagog. Dalam perkembangan istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar dia menjadi dewasa. Sedangkan menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA Sosiologi Pendidikan, ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara pengendalian proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Sejarah sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak sadar, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan sosial, yaitu antara hubungan manusia dan masyarakat. Dalam hubungan sosial terjadi proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut menyangkut berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat diciptakan corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda-beda pula. Sosiologi pendidikan dicetuskan oleh Auguste Comte, maka dari itu beliau dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Beliau lahir di Montpellier pada tahun 1998. Beliau merupakan seorang penulis yang mempunyai banyak konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi. Comte membagikan sosiologi atas statistik sosial dan dinamika sosial. Sosiologi tersebut mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstrak dan hasil observasi. Yang ketiga, bersifat kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang diperbaiki dan diperluas dan diperhalus. Yang keempat, bersifat notis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk sesuatu fakta tertentu untuk menjelaskan fakta tertentu. Kau mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 terhadap perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan atau khayalan, metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, perkembangan masyarakat berubah secara drastis, di mana masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam perkembangan dan kebutuhan harus terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Oleh karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu-ilmu pendidikan lembaga pendidikan. Menurut pendapat Dr. Hanus Arya Haji Gunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase, yaitu 1. Dinamakan sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosial. 2. Timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa nyata empiris. Jadi pada fase ini mulai adanya keinginan memisahkan diri antara filsafat dengan sosial.
Yang ketiga merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Comte adalah bapak sosiologi karena ialah yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sedangkan Saint-Simon dianggap sebagai perintis jalan bagi sosiologi. Ia bermaksud membentuk ilmu yang disebut Paicotik. Dengan ilmu tersebut Saint-Simon dan juga Comte mengambil keputusan dari Talk 1726 sampai 1781 sebagai orang yang berjasa terhadap sosiologi sehingga sosiologi menjadi punggung sendiri. Yang keempat, pada fase terakhir, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian, metode-metode sosiologi yang khusus. Pelopor sosiologi yang otonom dalam metode ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19 antara lain adalah Feix, Novalis, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.